Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu sebelumnya ya, mengenai koordinat kartesius. Untuk pertemuan pertama, kita sudah membahas posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, lalu apa itu kuadran gitu ya. Lalu koordinat itu adalah X, Y, X adalah absis, Y adalah koordinat, dan seterusnya gitu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan kedua, yaitu mengenai posisi titik terhadap titik asal ataupun terhadap titik tertentu. Seperti itu ya. Oke, kita mulai saja ya untuk pembelajaran hari ini. Sip, untuk KI dan KD adalah sebagai berikut, nanti bisa dibaca terlebih dahulu ya. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian diharapkan dapat menentukan posisi suatu titik terhadap titik asal. Lalu yang kedua, menentukan posisi suatu titik terhadap titik tertentu. Lalu yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi titik. Seperti itu ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu posisi titik terhadap titik asal ya, atau titik 0,0, atau nama lainnya titik pusat, seperti itu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materinya, saya mau review dulu nih ya. Saya ingin mengingatkan lagi ya untuk sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk tugas minggu lalu, alhamdulillah mayoritas sudah betul ya, hanya beberapa anak yang masih jawabannya sedikit keliru gitu ya. Oke, saya ingatkan di sini untuk sumbu X adalah yang horizontal. Artinya apa? Yang datar gitu ya, yang horizontal atau yang tiduran gitu ya. Nah, sumbu X ini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu ya. Untuk yang ke kanan nilai-nilainya positif gitu. Jadi kalau untuk yang ke kiri nilainya negatif seperti itu. Lalu untuk sumbu Y adalah yang vertikal. Apa itu vertikal? Yang tegak atau yang berdiri ya. Artinya ada yang ke atas ya, yang ke atas itu berarti positif, sedangkan yang negatif adalah yang ke bawah seperti itu. Jadi kalau misalkan ya, saya punya titik 10, min 7 ya. Artinya 10-nya ini kan punyanya X ya. Dan itu min 7 ini punyanya Y. Nah, jadi X itu positif. Artinya 10 satuan ke kanan. Sedangkan negatif 7 punyanya Y. Karena Y berarti negatif ke bawah. Jadi 7 satuan ke bawah. Seperti itu. Ya, sekali lagi. Misal min 3,7. Artinya X-nya yang negatif, karena X negatif ke kiri. Jadi 3 satuan ke kiri, 7-nya punyanya Y positif, berarti 7 satuan ke atas. Seperti itu. Jadi jangan tertukar ya, kanan kiri ini punyanya X, sedangkan atas bawah ini punyanya Y. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya punya formulanya atau rumus posisi titik terhadap titik asal maupun titik tertentu. Nah, rumusnya itu cuma satu, X baru ya, atau titik baru ini kita peroleh dari yang lama dikurang acuannya, seperti itu. Y-nya juga sama, yang lama kita kurang acuannya, seperti itu ya. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke contoh soalnya. Oke, di sini kita akan menentukan yang pertama posisi titik terhadap titik asal ya. Titik asal, yaitu 0,0. Pertama, tentukan titik A terhadap titik asal. Posisi titik A terhadap. Artinya, titik asal ini adalah titik acuannya, gitu ya. Nah, di sini titik acuannya. Jadi, untuk langkah pertama kita tentukan dulu titik A. Koordinatnya adalah 2,3 gitu ya. Di sini X-nya 2, Y-nya 3. Makanya diperoleh koordinatnya X, Y. Jangan tertukar, yaitu 2,3. Lalu titik asalnya adalah berapa? Titik asalnya itu 0,0 ya. Gitu ya. Atau nama lainnya titik pusatnya. Seperti itu. Gimana cara mencarinya? Untuk X baru adalah apa? X lama
dikurang titik asal atau titik acuan seperti itu. Jadi 2 dikurang 0, hasilnya 2. Lalu Y-nya, Y-nya sama, berarti Y lama 3 dikurang titik acuannya, Y-nya 0. Jadi hasilnya 3 seperti itu. Jadi mudahnya adalah X dikurang X gitu ya, hasilnya 2. Y dikurang Y, hasilnya 3 seperti itu ya. Jadi kita peroleh posisi titik A terhadap titik asal adalah 2,3 seperti itu. Atau kita buat kalimatnya ya. Kita ingat X-nya positif 2 berarti 2 satuan kemana kalau positif X? Ke kanan ya. Sedangkan 3-nya adalah punyanya Y. Karena 3-nya positif juga artinya 3-nya ke atas ya. Karena Y 3 satuan ke atas gitu ya. Kita ingat lagi ya, X ke kanan positif, X ke kiri negatif, Y ke atas positif, Y ke bawah negatif seperti itu ya. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, coba biar lebih paham saya kasih contoh satu lagi. Posisi titik B terhadap titik asal. Titik B terhadap titik asal, artinya titik asal ini adalah acuannya. Gitu ya. Oke, titik B, berapa koordinat B? B, X-nya min 3, Y-nya 1. Jadi koordinatnya negatif 3,1. Gitu ya. Titik asal itu 0,0. Artinya untuk mencari X barunya adalah yang lama dikurang acuan. Min 3 dikurang 0, min 3 ya. Yang Y-nya adalah titik lama dikurang acuan. Artinya 1 dikurang 0, yaitu 1. Atau bisa kita peroleh posisi titik B terhadap titik asal adalah min 3,1 ya. Artinya apa? Kita buat kalimatnya. Karena X-nya negatif berarti ke kiri ya. Berarti 3 satuan ke kiri gitu ya. Lalu satunya positif, artinya Y-nya positif, berarti ke atas ya. 1 satuan ke atas seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi saya simpulkan ketika posisi titik terhadap titik asal melainkan adalah jawabannya titik koordinat dirinya sendiri seperti itu ya, karena terhadap titik 0,0 jadi tidak berpengaruh seperti itu ya. Oke, nah kalau ini terhadap titik biasa ya, gimana kalau terhadap tempat? Sama aja gitu ya, kuncinya kalian harus cari koordinatnya gitu. Oke, untuk yang pertama ya, titik perumahan. Oke, nah di sini perhatikan ya, karena di minggu lalu itu ada yang mengalami apa ya sedikit kekeliruan ketika perumahan. Oke, betul ya gambar rumahnya di sini gitu ya. Tapi titiknya di sini nih nak ya. Titiknya di sini nih yang Ibu kasih warna hijau. Jadi kalian lihat titiknya itu adalah terhadap titiknya gitu, bukan terhadap gambar rumahnya itu di mana gitu. Jadi bukan di sininya ya, tapi melainkan di titiknya yang diberikan titik perumahan. Gambarnya mah di atasnya nggak apa-apa gitu. Yang penting titiknya itu yang dots-nya ini nih, titik warna hitamnya gitu. Bulatnya di mana seperti itu. Jadi perumahan ini titiknya 6,5 gitu ya. Lalu terhadap posisi titik asal. Titik asal kita tahu ya, atau titik apa? Titik pusatnya yaitu pos utama di sini ya. Gitu. Jadi terhadap 0,0. Berarti gimana tadi? Artinya 6,5 kita kurangkan 0,0 ya. X kurang X gitu ya. Berarti 6, kita tulis dulu ya. Ini untuk yang X-nya dulu gitu ya. Biar nggak tertukar, kita tandain ya. Berarti untuk X adalah 6 dikurang 0. Artinya 6 gitu ya. Lalu untuk Y-nya adalah 5 dikurang 0 gitu ya. Hasilnya 5. Ya, artinya 6,5 atau bisa dibuat kalimatnya ya. 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Sekali lagi saya nggak bosan ingetin kalau X ke kanan artinya positif. X ke kiri artinya negatif. Ya,
Kalau Y, kalau positif itu ke atas, sedangkan Y negatif artinya ke bawah. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Pemakaman ya terhadap titik asal ya. Tadi kan sudah dikasih tahu ya cara cepatnya ya. Berarti tinggal dikurang 0 aja ya, melainkan titiknya dia sendiri ya. Berarti X-nya kita tulis D, min 5 kurang 0, berarti negatif 5. Lalu Y-nya negatif 2 dikurang 0, artinya negatif 2. Karena Y dan X-nya sama-sama negatif, ya berarti untuk X-nya dulu negatif ke kiri, berarti 5 satuan ke kiri. Karena Y-nya negatif, berarti ke bawah, jadi 2 satuan ke bawah. Seperti itu. Jangan ada yang tertukar lagi ya, untuk kanan, kiri, dan atas, bawah. Oke, sekarang hutan. Hutan itu negatif 8,5, lalu titik asal 0,0. Artinya kita X-nya X sesama X, dikurangkan ya, X lama dikurang acuan, hasilnya negatif 8, Y-nya Y lama dikurang acuan, artinya 5. Karena X-nya negatif, berarti ke kiri, 8 satuan ke kiri, 5-nya positif, Y-nya berarti 5 satuan ke atas. Lanjut, yang nomor 4. Tenda 2, 2,0 dikurang 0,0 gitu ya. Artinya X-nya adalah 2 kurang 0 hasilnya 2, lalu Y-nya adalah berapa? 0 dikurang 0 ya 0 gitu ya. Artinya X-nya positif 2 ke kanan, Y-nya 0. Nah, kemarin saya sudah kasih catatan ya, untuk 0 ini kita anggapnya positif seperti itu ya. Jadi kalau X-nya itu 0, artinya dia 0 ke kanan ya. Itu untuk X. Tapi kalau Y-nya yang 0, nah seperti yang nomor 4, berarti apa? 0 ke atas. Karena kan Y itu punyanya cuma atas sama bawah gitu ya. Jadi jawabannya 2 ke kanan, 0 satuan ke atas. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya untuk titik asal? Oke, sip. Setelah itu kita belajar posisi titik terhadap titik tertentu gitu. Jadi titik acuannya ada nih angkanya, bukan 0,0 lagi. Gimana Bu caranya? Sama persis. Formulanya tetap yang baru sama dengan yang lama dikurang acuan. Y-nya juga sama. Y lama dikurang Y acuan. Seperti itu. Nanti PR-nya kita tinggal nentuin aja titik yang lamanya sama acuannya. Oke, contohnya ya. Sip, kita masuk ke contoh yang pertama. Oke. Tentukan posisi titik H terhadap titik B. Karena terhadap titik B, artinya titik B ini adalah acuannya. Gitu ya. Titik H, berarti kita tentuin dulu titik H. Koordinatnya berapa? Yuk, sama-sama kita tentukan X-nya 2, Y-nya 3, gitu ya. Berarti X, Y. Ingat ya, koordinat X, Y, jangan tertukar. Jadi 2,3. Berarti titik H-nya adalah 2,3. Ya, titik B. Nah, di sini bukan titik asal, berarti bukan 0,0. Kita cari titik B-nya ya. Titik B di sini artinya nilai X-nya negatif 3, nilai B-nya 4. Y-nya 4, artinya koordinatnya adalah X, Y. Berarti negatif 3,4. Seperti itu ya. Berarti tinggal kita kurangkan ya. X baru sama dengan X lama, X dikurang Y. X dikurang X, Y dikurang Y gitu ya. Berarti 2 dikurang acuannya, min 3 ya. Oke, 2, min ketemu min di tengah, jadi plus ya. Jadi ditambah 3. Jadi hasil X-nya 5. Lalu untuk Y-nya adalah Y lamanya 3 dikurang Y acuannya 4. Berarti 3 dikurang 4. Artinya negatif 1 ya. Berarti kita punya titiknya adalah 5, negatif 1. Atau bisa kita buat kalimat gitu ya. Kalimatnya karena X-nya positif berarti 5 satuan ke kanan gitu ya. Karena Y-nya negatif berarti 1 satuan ke kiri gitu ya. Oke, perlu diperhatikan nih di sini. Untuk nilai, karena nilai Y-nya itu negatif ya, negatif 1. Nah, di sininya cukup 1 ke kiri aja ya, nggak usah ditulis negatif 1 ke kiri. Karena artinya negatif di sini tuh, maaf kok ke kiri ya. Kita hapus ya.
Kalau Y itu kan hanya ada atas dan bawah ya, artinya satu satuan kemana? Karena Y berarti satu satuan ke bawah ya. Saya keliru ya di sini ya. Oke, maaf ya. Berarti karena negatif jadi satu satuan ke bawah karena dia punyanya Y gitu ya. Tadi saya keliru di sini. Oke, sip. Jadi di sini satunya cukup tulis satu aja, nggak usah negatif satu lagi karena negatif di sini artinya itu ke bawahnya, arahnya ke bawah atau ke atas gitu. Untuk lebih paham, coba lagi contoh soal yang kedua. Berarti karena titik D terhadap titik E, artinya acuannya ini si E-nya ya, acuannya yaitu titik D. Yuk kita tentuin titik D. Titik D ini berapa X-nya? Min 4. Y-nya berapa? Min 3. Jadi koordinatnya min 4, min 3. Ya, kita catat di sini. Min 4, min 3. Terhadap E. E di mana? Oh, E-nya di sini. Nah, gimana nih kalau titiknya nempel di sumbu? Kita lihat ya, E ini nempelnya di sumbu Y. Artinya negatif 6 ini punyanya Y. Berarti 0. X-nya siapa? X-nya nggak ada ya. Berarti X-nya 0. Lalu Y-nya min 6. Berarti di sini 0, min 6. Seperti itu ya. Berarti tinggal kita kurangkan. X, berarti X dikurang X. X lama dikurang acuan. Berarti min 4 ya. Y adalah Y lama dikurang acuan. Berarti min 6 ya. Berarti min 3 min ketemu min di tengah plus. Berarti ditambah 6. Ya, min 3 tambah 6 berarti positif 3. Artinya kita simpulkan titiknya adalah min 4, positif 3. Nah, berarti gimana? Kalimatnya X-nya negatif. Kalau negatif berarti tadi ke kiri ya. Berarti 4 satuan ke kiri ya. Oke. Y-nya 3 positif berarti ke atas. Berarti 3 satuan ke atas. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jangan tertukar lagi nih. Untuk X positif ke kanan, X negatif ke kiri. Y positif ke atas, Y negatif ke bawah seperti itu ya. Oke, ini terhadap titik-titik biasa ya. Gimana kalau terhadap tempat? Sama ya. Berarti perumahan sama seperti tadi ya. Perumahan ini 6,5 betul ya. Oke, posisi terhadap pos 3 artinya ini acuannya ya. Oke, berarti pos 3 kita cek dulu nih ya. Oh, ini baik soalnya ya, langsung dikasih tahu koordinatnya ya. Kalau enggak kita cari dulu gitu ya. 3, negatif 3 ya. Udah berarti langsung aja ya. 6,5 dikurang 3, min 3. X adalah X kurang X. X lama dikurang X acuan. Berarti 6 kurang 3, 3. Untuk Y sama dengan berarti Y lama dikurang min 3 ya acuannya. Karena min ketemu min jadi plus, jadi hasilnya 8. Artinya positif semua. X-nya ke kanan, ya berarti 8-nya juga ke atas. Seperti itu. Lanjut pemakaman. Nah, pemakaman nih, ya X-nya min 5, Y-nya yang min 2 ya. Terhadap titiknya, bukan terhadap gambarnya ya. Gitu. Berarti langsung aja kita kurangkan ya. Berarti min 5, min 2 posisinya sama acuannya terhadap pos 3 semua ya, berarti 3, min 3. Berarti X-nya adalah min 5 dikurang 3, hasilnya min 8, Y-nya adalah min 2 dikurang min 3 ya. Min ketemu min di tengah plus, berarti min 2 ditambah 3. Artinya hasilnya positif 1 ya. Berarti X-nya negatif, berarti 8 ke kiri. Lalu satunya positif, berarti 1 satuan ke atas. Lanjut, hutan ya. Hutan, kita tentukan dulu koordinatnya. Min 8 X-nya, Y-nya 5, berarti min 8,5 gitu ya. Sekali lagi terhadap titiknya, bukan gambarnya. Gitu. Berarti langsung aja kita kurangkan ya. Min 8,5 dikurang acuannya. Jangan terbalik ya. Dikurang 3. Berarti X-nya adalah X lama dikurang acuan. Berarti min 11.
lalu Y-nya adalah Y lama dikurang acuan, gitu ya. Berarti 5 dikurang negatif 3, min ketemu min di tengah, plus jadinya 8. Karena X-nya negatif, berarti 11 satuan ke kiri. 8-nya positif, berarti 8 satuan ke atas, gitu ya. Oke, yuk yang terakhir, tenda 1. Di mana tenda 1? Ya, tenda 1 di sini ya. Nih, tenda 1 nempel di sumbu X-nya. Artinya 2 ini punyanya X gitu ya. Berarti 2-nya punyanya X. Y-nya siapa? Berarti Y-nya 0 gitu ya. Berarti 2,0. Ya udah langsung aja ya. 2,0 dikurang acuannya sama ya, pos 3. Nah, berarti untuk nilai X-nya 2 dikurang 3. Hasilnya min 1. Y-nya adalah 0 dikurang negatif 3. Artinya positif 3 ya. Berarti 1 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, nah ini terhadap titik A, acuannya ada ya terhadap titik tertentu. Gimana kalau soalnya dibalik gitu ya? Maksudnya gimana Bu? Oke, coba cek soal yang pertama. Sekarang kita disuruh menentukan posisi titik A-nya gitu ya. Coba kita baca. Gambarkan titik A yang berada 5 satuan di sebelah kiri titik E. Berarti titik E ini adalah acuannya gitu ya. Ini titik E nih. Katanya 5 satuan ke sebelah kiri. Oh, ke kiri. Berarti 1, 2, 3, berapa? 4, 5. Berarti di sini nih. Ya. Habis itu 4 satuan di atas titik E. Berarti 4 satuan. Berarti naik ya. 1, 2, 3, 4. Berarti titik A-nya letaknya di sini. Gitu ya. Seperti itu. Kalau disuruh tentukan koordinatnya, silahkan. Berarti X-nya siapa di sini? X-nya min 3 ya. Y-nya berarti siapa? Di sini 5, berarti di sininya 6 ya. Itu berarti di sini min 3,6. Kalau disuruh tentukan koordinatnya, kalau disuruh gambar aja, ya udah cukup gambarnya aja gitu ya. Oke, lanjut. Contoh soal yang kedua. Gambarkan titik B berada 3 satuan di sebelah kanan F. Berarti F ini acuan. Berarti kita mulai dari F. Katanya 3 ke kanan. Ya, saya lompat 1, 2, 3. Berarti di sini. Setelah itu 2 ke bawah. Berarti 1, 2. Oh, berarti di sini nih titik siapa? B-nya. Kalau disuruh tentukan koordinat, ya udah berarti X, Y gitu ya. Berarti 1, min 1. Seperti itu ya. Yang terakhir, lah gimana nih Bu kalau misalkan soalnya seperti ini? Gambarkan titik C yang memiliki posisi relatif terhadap titik G. Berarti titik G ini acuannya dulu nih. Kita simpen nih acuannya dari sini. Karena 7,6 tadi kita tahu X ya. X-nya positif 7, berarti 7 ke kanan. Lalu Y-nya positif juga 6, berarti dia ke atas gitu ya. Jadi tinggal lihat aja kalau X-nya negatif berarti nanti ke kiri. Kalau Y-nya negatif berarti nanti ke bawah gitu. Berarti 7 ke kanan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini ya. Lalu 6 ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti titik C-nya terletak di sini. Kalau suruh tentuin koordinatnya, Bu, ya udah kita cek koordinatnya ya. Berarti X-nya 4, Y-nya berapa? Y-nya 3. Jadinya 4,3. Seperti itu. Ya, kalau disuruh menggambarkan. Bisa ya sampai sini ya? Oke, sip. Saya lanjutkan ya. Oke, untuk materi yang terakhir adalah mengenai masalah yang berkaitan dengan posisi titik. Jadi kalian dikasih suatu masalah yang berhubungan dengan posisi titik gitu ya. Sip, dari yang pertama. Letakkan sembarang titik P pada bidang kartesius. Kemudian langkahkanlah titik tersebut ke arah selatan sejauh 3 langkah sampai pada titik Q.
Setelah itu, langkahkan kembali ke arah barat sejauh 8 langkah sampai titik R. Nah, dari titik R dilanjutin lagi nih, kembali ke utara sejauh 5 langkah dan sampailah pada titik S. Nah, terus soalnya yang pertama, buatlah langkah dalam bidang kartesius. Berarti kalian harus gambar ya, dalam bidang kartesius, terus nanti dicari titik-titiknya. Lalu yang kedua, kalian suruh tentukan masing-masing koordinat titiknya. Berarti koordinatnya ada siapa aja? Ada P, Q, R, dan S gitu ya. Lalu yang terakhir tentukan banyak langkahnya gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nah, di sini kalian harus ingat mata angin ya, arah mata angin. Artinya kalian harus ingat utara itu artinya ke atas, untuk selatan artinya ke bawah. Sedangkan untuk timur adalah ke kanan dan barat artinya ke kiri. Nah, ini wajib diingat ya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi titik. Nah, pertama yuk letakkan sembarang titik P pada bidang kartesius. Karena sembarang artinya bebas. Kalian boleh tentukan di mana saja. Nah, saya maunya dari titik asal ya. Saya maunya startnya P-nya di 0,0. Kalau kalian nanti, Bu, saya maunya di 6,4. Di sini, Bu, titik P-nya. Oh, silahkan, boleh gitu ya. Atau nanti ada lagi yang maunya di min 7,9. Boleh gitu, terserah kalian karena kan sembarang gitu. Kenapa saya maunya di titik asal? Nggak apa-apa, biar enak aja dari titik 0,0 gitu ya. Nggak apa-apa ya. Nah, udah kita buat titik P, lalu katanya dia melangkah ke selatan sejauh 3 langkah. Karena selatan ke bawah artinya saya lompat ke bawah. Berapa? 3 langkah. Gitu ya. Berarti sampailah di titik Q. Artinya titik ini adalah titik Q. Gitu ya. Lalu setelah itu melangkah kembali ke barat. Ke barat berarti ke kiri sejauh 8 langkah. Artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya saya sampai di titik sini. Namanya apa? Namanya titik R. Ya udah kita namain R. Lalu dari titik R melangkah lagi ya ke utara. Utara itu ke atas, berarti 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Saya ketemu di titik sini. Katanya sampailah di titik S gitu ya. Berarti saya udah bisa menjawab pertanyaan yang A ya. Gambarlah langkah-langkahnya. Berarti seperti ini gitu ya. Oke, lalu yang kedua tadi soalnya apa? Suruh tentukan masing-masing titik koordinatnya. Berarti saya mulai dari P. Saya P-nya tadi 0,0 ya, karena titik asal. Lalu titik Q-nya, karena nempel di negatif 3, berarti punyanya Y-nya ya, nempel di Y. Berarti X-nya 0, berarti 0,-3. Lalu R-nya, berapa R-nya? Tinggal dilihat aja dari koordinatnya. Berarti X-nya -8 ya. Berarti -8, Y-nya -3. Seperti itu. Lalu S-nya yang terakhir berapa? X-nya -8 ya. Y-nya berapa Y-nya? Positif 2. Seperti itu. Jadi sudah terjawab ya soal yang B. Gitu ya. Jadi koordinatnya P 0,0, Q 0,-3, R -3, -3, dan S in 8,2. Tadi yang terakhir soalnya apa? Suruh tentukan berapa jumlah langkahnya. Gitu. Pertama, dari P ke Q katanya 3 langkah. Ya. Terus dari Q ke R, tadi ke baratnya 8 langkah. Terus yang terakhir dari R ke S katanya 5 langkah. Ya, berarti berapa jumlah langkahnya? Ya udah berarti 3 langkah ditambah 8 langkah ditambah 5 langkah. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 5 artinya 16 langkah. Jadi bisa dijawab ya untuk soal yang C, berarti jumlah langkahnya adalah 16 langkah seperti itu. Mudah ya? Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Semoga ya. Oke, sip.
Untuk lebih mengasah kemampuan kalian, kalian coba kerjakan untuk tugasnya LKS halaman 16 dan 17. Ingat, untuk tugas individu dan tugas kelompok. Jadi dua-duanya dikerjain ya. Yang individunya iya, kelompoknya iya. Jadi jangan ada yang masih mengerjakan salah satunya doang. Ini dua-duanya dikerjain ya. Tugas individunya itu kalau tidak salah ada 5 soal, sedangkan kelompoknya itu ada 3 soal. Jadi nanti total soal yang kalian kerjakan ada 8 soal. Seperti itu ya. Untuk tugas individu boleh langsung di LKS, insya Allah cukup. Sedangkan kalau untuk tugas kelompok sepertinya kalian harus mengerjakan di buku tulis ya. Seperti itu. Karena untuk tugas kelompok ini nanti sama persis kayak contoh soal yang tadi sudah saya jelaskan di masalah mengenai posisi titik ya, soal ceritanya gitu. Jadi kalian mau nggak mau harus menggambar, nggak akan cukup kalau di LKS langsung gitu ya. Seperti biasa tugasnya dikumpulkan di DPR, paling telat ditunggu sampai pukul 5 ya, jangan ada yang telat mengerjakannya. Begitu juga untuk mata pelajaran yang lain ya, nggak hanya matematika, juga harus tepat waktu mengumpulkan tugasnya gitu ya, jangan ditunda-tunda supaya tidak ada penumpukan tugas di akhir ya. Oke, sip. Saya cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Ketika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Lalu ketika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung dikerjakan tugasnya ya, ditunggu sampai sore ini jam 5. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas.